Selamat malam Bapak Rahmat Saputra, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Gibson Yunus Tempu Bolon dengan NIM 2106 113021 dari kelas Agroteknologi A 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara membuat nomor halaman, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel di dalam Microsoft Word. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Rahmat Saputra. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya, ke cara pembuatannya. Nah, di sini saya sudah membuat file Word yang pertama adalah nomor halaman yang sudah saya rakit sedemikian rupa. Belum ada nomor halaman, masih utuh. Nah, untuk memberikan nomor halaman, kita masuk ke dalam footer. Footer itu kita buat dengan mengklik double 2 kali di bagian bawah. Nah, di sini lalu kita masuk ke page number, bottom of page, kita pilih yang di tengah. Kita mau buat di tengah ya. Nah, di sini masih angka 1, 2, 3 sampai ke halaman ke-16. Ya, ke halaman 17. Terus biasanya di bagian cover sampai dengan sebelum bab 1 itu biasanya Romawi. Nah, cara untuk membuat Romawi itu simple. Kita masuk ke page number, format page number, kita pilih yang Romawi, lalu kita start at Romawi 1. Nah, di sini sudah dapat Romawi ya bentuknya. Nah, selanjutnya di bagian bab 1 pendahuluan itu harusnya bukanlah Romawi, melainkan angka. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk satu halaman sebelum bab 1 pendahuluan, berarti daftar tabel. Kita masuk page layout, bricks, kita next page, kita pisahkan. Nah, di sini sudah terpisah. Di sini masih kosong angkanya. Masih di sini tinggal kita mengubah puternya. Caranya kita dengan mengklik double lagi, lalu kita page number, format page number. Di sini baru kita buat 1. Nah, di bagian bab 1 pendahuluan sudah terbuat ya 1. Di bagian sini lanjut 2, 3, 4, 5 sampai ke halaman yang ke-11, ke-12 maksud saya. Nah, tapi biasanya di bagian cover itu tidak, kita perbesar dulu ya. Nah, di sini sudah terlihat nomor halamannya. Nah, biasanya di bagian cover itu tidak terlihat nomor halaman. Kenapa? Itu cara membuatnya simple. Kita masuk ke dalam header footernya lagi. Tunggu sebentar. Kita masuk ke header footer, lalu kita page design, ke page number, ke design. Di sini ada pilihan different first page. Kita klik saja. Nah, di sini sudah otomatis cover terhitung halaman 1, tapi tidak nampak halaman 1. Seperti itu. Jadi di bagian kata pengantar sudah masuk langsung ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nah, biasanya di bagian bab 1, setiap bab itu juga tidak terlihat nomor halamannya. Jadi caranya kita simple saja. Di bagian bab 1 pendahuluan kita masukkan hal yang sama dengan yang pertama tadi, yaitu different first page. Nah, di sini bab 1 pendahuluan tidak terlihat nomor halamannya, dan di bagian bab 2 juga harusnya tidak terlihat di bagian setiap bab. Nah, caranya kita bricks lagi seperti yang kita lakukan tadi, satu halaman sebelum bab tinjauan pustaka, berarti di sini kita page layout, bricks, dan next page. Nah, di sini otomatis, kita bricks dulu ya, next page. Nah, di sini otomatis bab 2 tinjauan pustakanya tidak akan terlihat, tapi terhitung nomor halaman 3. Nah, di bagian bab 2 tinjauan pustaka,
itu terhitung halaman 3, dan selanjutnya itu harusnya halaman 4. Nah, di sini kita tinggal membuat, double klik lagi, dan kita page number, format page number, dan kita mulai dari 4. Nah, di sini sudah melanjut ya, 1, 2, 3, di bagian ini tidak terlihat, di bagian 2, 3 pusaka, dan di sini sudah terlihat bab halaman 4, 5, dan di bagian bab 3 hasil pembahasan juga kita buat begitu. Kita tidak membuat tidak terlihat. Caranya sama seperti yang tadi. Di breaks next page, dan di sini sudah tidak terlihat ya. Lalu kita tinggal masukkan di sini 5, berarti di sini kita start at 6. Start at 6. Oke. Nah, begitulah cara membuat nomor halaman simple. Di bawah ini tinggal kita lanjutkan saja seperti yang tadi. Untuk mempersingkat waktu, sampai situ saja nomor halaman. Lalu kita masuk ke selanjutnya itu ke daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sini saya juga telah membuat filenya sedemikian rupa. Share screen. Nah, di sini sudah saya buat sedemikian rupa. Sudah saya beri juga nomor halaman. Nah, cara yang pertama membuat daftar isi adalah dengan memasukkan setiap unsur ke dalam heading 1. Kata pengantar kita masukkan ke heading 1. Daftar isi ke heading 1. Daftar gambar ke heading 1. Daftar tabel ke heading 1. Bab 1 pendahuluan ke heading 1. Latar belakang ke heading 2 karena merupakan subbab. Dan tujuan penelitian ke heading 2 juga. Nah, di bagian bab 2 tinjauan pustaka, itu masuk lagi ke heading 1 karena bukan bab. Karbohidrat ke heading 2. Protein ke heading 2 juga. Lemak ke heading 2. Nah, lalu di bagian metodologi, kembali lagi heading 1, heading 2, heading 2, cara kerja juga heading 2, hasil pembahasan itu di heading 1, hasil di heading 2, karbohidrat di heading 3, merupakan subnya lagi, dari subbab. Nah, di pembahasan heading 2, lalu di penutup heading 1, di kesimpulan heading 2, di saran heading 2 lagi, daftar pustaka yang terakhir di heading 1 juga, dan dokumentasi di heading 1. Lalu bagaimana cara membuatnya? Kita kembali ke daftar isi. Daftar isi, kita masuk ke reference. Sebentar, kita tunggu. Kita arahkan kursor kita ke daftar isi, ke reference, dan kita masukkan table of content yang kedua. Nah, di sini sudah terlihat daftar isinya. Kita tinggal merapikannya sedemikian rupa. Tinggal kita rapikan tulisannya. Bisa kita bold. Nah, di sini kita tinggal double klik misalnya di bab 2 tinjauan pustaka. Oke, di sini kita buktikan ya, apakah sama nomor halamannya dengan yang dia ada di daftar isi. Di sini halaman hasil pembahasan itu di bagian page 8 di sini. Nah, betul di halaman page 8. Kita lihat di sini halaman 10 itu adalah penutup. Kita lihat di daftar isi. Page 10 merupakan penutup. Berarti sudah terbukti bahwa daftar isi yang kita buat itu sudah benar. Nah, selanjutnya bagaimana membuat daftar gambar dan daftar tabel? Nah, di sini saya sudah membuat gambar, beberapa gambar.
Jadi cara pertama yang kita lakukan adalah kita sorot ke arah gambar. Di bagian bawah gambar kita sudah beri nama. Lalu kita masuk ke dalam reference, kita insert caption. Di sini kita masukkan gambar 1. Oke, kita tinggal rapikan. Dan di gambar 2 juga insert caption gambar 2. Dan di gambar yang ketiga juga sama, otomatis. Dan di gambar keempat juga sama, dan kita masukkan. Oke, langsung kita masukkan. Cara memasukkannya adalah daftar gambar. Di sini, insert table of figures. Di sini, lalu masukkan gambar. Nah, di sini sudah terlihat ya, daftar gambar sudah ada di bagian daftar gambar. Di sini ada uji karbohidrat. Kita buktikan di halaman 4 ada gambar 4 uji lipid. Apakah benar? Di halaman 4 gambar 4 uji lipid. Berarti sudah terbukti benar. Lalu yang terakhir adalah daftar tabel. Bagaimana cara membuat daftar tabel? Sebenarnya sama saja dengan daftar gambar. Daftar tabel itu kita masuk ke dalam tabelnya. Di sini ada 3 tabel, ada 4 tabel. Lalu kita masuk seperti yang tadi, insert caption. Di bawah sudah kita berikan ya tabel uji karbohidrat, insert caption. Lalu kita masukkan ke tabel. Jika belum ada bentuk tabel, pilihan tabel, tinggal kita klik new label, lalu kita klik tabel. Tapi di sini saya sudah membuat tabel, jadi tidak perlu lagi kita buat. Langsung saja kita masukkan. Nah, di sini insert caption, tabel, otomatis akan tabel 2. Insert caption, tabel 3. Dan yang terakhir, insert caption, tabel 4. Nah, di sini sama seperti tadi, kita masuk ke daftar tabel. Di sini kita masukkan insert table of figures, tabel. Nah, otomatis akan akan langsung otomatis masuk ke tabelnya. Nah, di sini kita buktikan ada tabel 4 contoh, itu di halaman 9, apakah benar? Oke, di sini adalah tabel 4 contoh, tabel di halaman 9, tabel 4 contoh. Jadi sudah benar. Jadi kita tinggal rapikan sedemikian rupa sampai serapi mungkin agar hasil kerja kita juga rapi. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya buat mengenai nomor halaman, daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer, yaitu Bapak Rahmat Saputra, yang telah memberikan ilmunya kepada kami sehingga kami bisa membuat video ini dan bisa mengerti tentang cara penggunaan Microsoft Word yang dapat mempermudah kami dalam membuat makalah. Jadi demikian video yang bisa saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Rahmat dan juga teman-teman atas perhatian. Dadah.